bin Uhayb Abu Ishaq al-Quraisy az-Zuri al-Makki al-Madani adalah nama asli dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad dengan nasabnya yang mulia dari ayahnya Malik berlanjut ke Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Khilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ya bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nahdar bin Khinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Amir bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itulah nama dari keturunan Sa'ad yang berasal dari kabilah Zuhrah dari Quraisy. Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu dari 10 sahabat yang pertama masuk Islam, atau kita bisa sebut dengan as-sabiqunal awwalun. Orang yang mengajak Sa'ad untuk memeluk agama Islam yaitu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam 10 sahabat itu, Sa'ad adalah orang yang ketiga yang masuk Islam dan orang yang pertama melepaskan anak panah dalam peperangan membela agama. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Ibu Sa'ad bernama Hamnah binti Sufyan bin Abu Umayyah. Ia adalah seorang wanita hartawan keturunan bangsawan Quraisy yang memiliki wajah cantik dan anggun. Hamnah sangat setia kepada agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Pada suatu hari, Abu Bakar As-Siddiq mendatangi Sa'ad ke tempat kerjanya dengan membawa berita dari langit tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Ketika Sa'ad menanyakan, siapakah orang-orang yang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Lalu Abu Bakar mengatakan dirinya sendiri, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Haris. Seruan ini mengetuk kalbu Sa'ad untuk menemui Rasulullah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ia pun memeluk agama Allah pada saat usianya baru menginjak 17 tahun. Ibunya sangat marah kepada Sa'ad hingga ia mengatakan, "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama baru itu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu," ancam sang ibu. Sa'ad pun menjawab, "Wahai ibu, aku tidak akan meninggalkan agama baruku." Saat tetap memperlakukan ibunya dengan baik, Sa'ad pun tetap berusaha untuk membujuk dan melunakkan hati sang ibunda yang masih menentang tentang keislaman dirinya. Meski sang ibunda berbeda keyakinan, Sa'ad tetap menjaga baktinya sebagai seorang anak. Di saat kematiannya mendekat, Rasulullah melihat menatap ke langit seolah mendengar bisikan para malaikat. Kemudian Rasulullah kembali menatap mereka dengan bersabda, "Sekarang akan ada di hadapan kalian semua seorang laki-laki penduduk surga." Mendengar ucapan Rasulullah, para sahabat menengok ke kanan dan ke kiri pada setiap arah untuk melihat siapakah gerangan lelaki yang berbahagia menjadi penduduk surga. Tidak lama berselang, datanglah laki-laki yang ditunggu itu, dialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Pada hari-hari terakhir Sa'ad bin Abi Waqqas ketika ia memasuki usia 8 tahun dalam keadaan sakit, Sa'ad berpesan kepada para sahabat agar ia dikafani dengan jubah yang digunakan dalam perang Badar, perang kemenangan pertama kaum muslim. Sa'ad menghembuskan napas terakhirnya pada tahun 55 Hijriah. Pada saat itu usianya berinjak 88 tahun dan ia meninggal keadaan indah dan harum badannya. Ia dimakamkan di pemakaman Baqi, makamnya para syuhada. Demikianlah kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Pembelajaran yang dapat kita ambil adalah seorang pemuda yang gagah, berani dalam peperangan, dan orang yang termuda masuk Islam, yaitu berumur 17 tahun. Meskipun Sa'ad tidak menuruti apa kata ibunya tentang keyakinan, Sa'ad tetap berbakti dan menyayangi ibunya. Disinilah turunnya firman Allah surah Al-Isra yang artinya,
Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat kebaik kepada ibu dan bapak. Jadi dari kisah ini, meskipun kita berbeda keyakinan dengan ibu bapak kita tetap harus sayang dan hormat serta berbakti kepada keduanya.